Baik, kita lanjut ke video ketiga ini, yaitu membahas tentang IR diagram dan mapping. Langsung saja ke modul praktikum atau teorinya di sini ya. Di sini saya ada sebuah IR diagram, IRD, IR diagram with composite. Ya, di sini ada name ada relasi dengan customer, lalu address. Di dalam name ada atribut first name, last name, middle initial. Di atribut customer juga ada customer ID. Lalu kita ke fase desain database. Di sini terdapat mini word, requirement collection dan analisis ya. Lalu kita data requirement-nya, lalu konsep desainnya. Setelah konsep kita menggunakan logical design sampai ke physical design yaitu model mapping. Di requirement collection dibagi ke functional analysis, dibagi menjadi beberapa level ya. Lalu masuk ke aplikasi program desainnya, lalu transaction implementation, membuat aplikasinya. Hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data kebutuhan user. User akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual. Pada konseptual design berisi detail deskripsi, lalu tipe-tipe entity, relasi, constraint. Setelah IR diagram dibuat dari rancangan skema, perlu proses mapping ya ke skema relasi agar database dapat diimplementasikan. Tahap ini disebut logical design atau data model mapping. Tahap terakhir atau physical design ya, definisikan, menyusun, lalu membuat dalam sebuah aplikasinya. Lalu mapping skema relasi. Setelah IR diagram dari suatu database dibuat, dilakukan proses mapping ya di skema agar dapat diimplementasikan ke DBMS-nya ya di aplikasinya. Langkah-langkah mapping setiap entitas skema relasi R menyertakan seluruh simple atribut dan simple atribut dari composite atribut. Pilih salah satu primary key-nya ya. Misal tadi mahasiswa, terus NRP dan nama. Nah, NRP jadi primary key-nya. Untuk setiap entitas lemah, kita buat skema relasi yang berhubungan dengan seluruh simple atribut. Misal mahasiswa, di sini ada wali kelas atau wali dari mahasiswa. Nah, di sini ada hubungannya dari wali. Wali tidak memiliki entitas karena adalah pendamping dari mahasiswa tersebut ya. Jadi kita hubungkan dengan mahasiswa langsung. Kita gunakan relasi. Nah, seperti tambahkan primary key dari entitas kuat yang lalu untuk setiap relasi binary satu-satu tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan. Lalu ke sisi yang lebih berat, suatu sisi dianggap lebih berat timbangannya apabila mempunyai partisipasi total ya. Tambahkan juga simple atribut yang terdapat pada relasi. Untuk binary 1 ke n atau 1 ke 2, 1 ke 3 melibatkan entitas lemah, tentukan mana sisi yang lebih berat ya. Sisi dianggap lebih berat timbangannya adalah tambahkan primary key dari sisi yang ringan ke skema relasi sisi yang lebih berat. Untuk setiap relasi binari Mn, buatlah skema relasi baru dengan atribut seluruh simple atribut ya. Tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R, kedua version key ya. Untuk setiap multivalue, buatlah skema relasi yang menyertakan atribut dan multivalue tersebut. Tambahkan primary key yang memiliki multivalue tersebut. Misal hobi tadi sebagai primary key lalu memiliki sebuah nilai yang sangat banyak. Untuk setiap relasi
dengan N lebih dari 2, buatlah skema relasi yang menyertakan seluruh primary key. Nah, di sini kita punya konsep skema mapping relasinya ya. Nah, di sini employee terdapat database employee, lalu departemen, data project, lalu dependent. Nah, dependent ini akan terhubung ke employee. Simbol seperti ketupat ini adalah untuk penghubung ya. Lalu simbol oval ini untuk atribut. Database employee ini disimbolkan pada persegi panjang ya di sini, persegi panjang. Lalu di sini ada double oval 2, itu adalah mendefinisikan bahwa itu data yang lemah. Nah, di employee terdapat primary key. Primary key-nya adalah SSN. Nah, di SSN employee juga memiliki atribut multivalue, yaitu nama ya. Nama dibagi menjadi first name, lalu middle name, lalu last name di sini. Nah, employee berrelasi pada departemen, employee juga berrelasi dengan project, lalu employee juga berrelasi dengan dependent. Nah, employee ini isinya itu data pribadi kita ya, misal nama, lalu jenis kelamin, gajian, SSN itu seperti ID dari setiap orang, lalu tanggal lahir. Kita dalam relasi pada departemen yaitu satu ke many di sini. Namun dari employee ini terdapat many to many ya di sini ke departemen. Dalam departemen terdapat name dan number sebagai primary key-nya. Ada 2 primary key dalam departemen. Nah, departemen ini berhubungan ke kontrol. Nah, di kontrol ini terdapat project. Project berisi lokasi, number, dan name. Nah, departemen ini berhubungan dengan project, name, dan number. Di sini ada redundansi dari sebuah database, namun ini saling terkaitan dengan departemen ya. Seseorang jika bekerja ke perusahaan tersebut memiliki fasilitas project, bagian dari orang tersebut, karyawan tersebut bagian mana, lalu hubungannya juga ke employee ya. Karyawan di bidang operator misal di dalam project operator, lalu departemen juga penyedia operator, di sini saling berhubungan. Lalu di sini ada dependent ya, berhubungan ke dependent. Nah, di dependent ini terdapat data dependent yang berisi dengan nama, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, lalu hubungan. Seperti itu saling terkait. Di sini ada 1 ke N ya, employee ke dependent. Lalu kita lanjut ke skema employee-nya. Nah, employee terdiri first name ini tadi ya sudah kita jelaskan. Yang kita baris bawah ini adalah sebuah primary key-nya dari sebuah data yang saling terhubung ya. Cara menghubungkannya seperti ini, mapping skema IR diagram. Di employee primary key-nya adalah SSN tadi dan DNO di sini. DNO kita hubungkan dengan di number sebagai salah satu primary key dan virgin key-nya ya. Di number juga berhubungan pada departemen lokasi yang berisi number dan lokasi ya dari departemen. Lalu di sini ada project ke di number juga saling keterkaitan. Project P number, SN PNO works on. Ini juga berhubungan dengan SSN dari employee ya, primary key-nya. Lalu ada dependent di sini. Dependent ISN ke employee, lalu dependent name juga ke employee. Atau kita bisa ungkapkan dependent itu sebagai data privasi dari employee setiap orang ya.
Misal kita punya data di sebuah tabel ya, seperti ini, di number request, di numbernya 145, di numbernya lokasi saling terhubung ya, 14555, lalu bekerja pada, lalu ISN PNU ini hubungannya dengan departemen ya. MGRSN ini ke SSN, lalu di number ini berhubungan ke di number. Namun ini hanya nampak secara visualisasi ya, dari tingkat level pertengahan ya tadi. Setelah physical level, dependent ini berhubungan dengan employee, data pribadi, ada jenis kelamin, tanggal, lalu relasi hubungan. Dari employee kita bisa bagi ke SSN, lalu DNU ke D number juga, saling keterkaitannya. Ini dalam database visualisasi, namun dalam skema ini termasuk ke mapping skema ya, belum sampai ke visualisasi ini. Ini hanya nampak seperti di sebuah aplikasinya. Oke, mungkin itu saja di video kali ini tentang penjelasan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.